Pria di depan adalah pahlawan industri kedirgantaraan nasional. Tapi sekarang dia telah menjadi monster. Monster alien yang memakan otak manusia. Dan bagaimana mereka bisa sampai ke bumi? Tahun 1983. Dua kosmonot bekas Uni Soviet, Semiradov dan rekan satu timnya menyelesaikan misi untuk bersiap kembali ke bumi. Setelah mereka membagi kompartemen pesawat ruang angkasa untuk kembali ke stasiun luar angkasa, hal-hal aneh terjadi. Kompartemen pesawat ruang angkasa yang kembali tiba-tiba kehilangan kontak dengan bumi. Tapi mereka berdua tidak punya waktu untuk bereaksi. Rekan setimnya menemukan bahwa ada sesuatu di luar kompartemen pesawat ruang angkasa. Sehari kemudian, seorang penduduk terdekat menemukan bahwa pesawat ruang angkasa yang kembali telah mendarat di tanah. Mendekat untuk memeriksanya. Baru saja melihat seorang astronot duduk di tanah, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Hanya Semiradov yang masih hidup. Petani yang ketakutan segera melarikan diri dari tempat kejadian. Malam itu, pahlawan kedirgantaraan Semiradov telah dikurung di pusat karantina militer. Seorang astronot meninggal di tempat kejadian. Sedangkan dia tidak terluka. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi kemudian. Karena Semiradov telah kehilangan sebagian ingatannya. Untuk menyelidiki kebenaran masalah ini, militer telah menghubungi psikolog Anna. Anna setelah berbicara dengan mereka dan memahami situasinya, dia mengambil secangkir teh dan berjalan ke kamar untuk berbicara dengan Semiradov. Anna dengan santai memintanya untuk mengambil secangkir teh untuk diminum. Dia juga tidak mendapatkan informasi yang berguna dari Semiradov. Selanjutnya, Anna meminta secangkir teh lagi. Dan memberikannya ke dokter lain. Air di cangkir masih panas. Namun, Semiradov tidak hanya tidak merasakannya, tetapi juga dengan tenang meminumnya. Karena Anna menilai bahwa sistem sarafnya mungkin rusak. Cari tahu penyebab penyakitnya. Misi Anna bisa dikatakan selesai. Namun, pagi-pagi keesokan harinya, kolonel tiba-tiba datang ke rumahnya. Mengatakan bahwa Semiradov sebenarnya menyembunyikan rahasia besar. Jadi mereka kembali ke lab. Ini sudah jam 2.30 pagi. Suasana di laboratorium sangat tegang. Melalui kamera, Anna melihat pintu kaca anti peluru yang kokoh di luar ruangan perlahan-lahan diturunkan. Tentara di satu sisi mencengkeram pistol. Sepertinya sesuatu yang menakutkan akan terjadi. Semiradov tiba-tiba menjadi menyakitkan. Selanjutnya seperti memuntahkan sesuatu. Atau lebih tepatnya, sesuatu yang menyeramkan keluar dari mulutnya. Kolonel mengizinkan Anna mendekat untuk mengamati. Baru setelah dia mendekat dia melihat makhluk itu dengan jelas. Monster itu tiba-tiba melompat seperti ingin menyerang Anna. Itu menyebabkan dia jatuh ke tanah karena ketakutan. Setelah dia tenang kembali, kolonel memberitahunya. Monster alien ini parasit pada Semiradov, ia keluar dan masuk lagi setiap malam. Dia berharap Anna dapat membantu memisahkan mereka. Anna segera setuju. Tapi ada beberapa syarat. Pertama, dia ingin tahu semua tentang monster di Semiradov. Dan setiap hari biarkan dia berbicara dengan Semiradov selama 1 jam. Semua hal ini, kolonel setuju. Berdasarkan data yang diketahui, monster yang menjadi parasit pada Semiradov ini hanya sepanjang 30 cm. Setelah keluar, ia akan melepaskan racun yang membuat Semiradov koma. Pada saat yang sama, pertumbuhannya bisa mencapai 1,5 meter. Dan waktu operasinya sekitar jam 2 pagi setiap hari. Kemudian dalam waktu 1 jam, ia dipaksa untuk kembali ke tubuh Semiradov. Pasti ada hubungan antara dia dan monster itu. Untuk mendapatkan informasi yang lebih bermanfaat, Anna memutuskan untuk secara aktif mendekati monster itu untuk melakukan kontak dekat. Anna terkejut menemukan makhluk alien ini. Meniru gerakannya lagi. Ini adalah makhluk dari luar angkasa. Itu dapat mensimulasikan gerakan manusia. Anna merasa monster ini sangat tertarik dengan mainan anak-anak di tanah. Dia tiba-tiba menyarankan meminta staf peneliti untuk membuka pintu kaca. Setelah kolonel menerima konfirmasi ulang Anna, dia menyetujui permintaannya. Tapi pertama-tama, Anda harus memakai alat pelindung. Lanjutnya, pintu kaca anti peluru perlahan diangkat. Meskipun manusia tiba-tiba masuk, monster yang tidak menyerang sama sekali, tetapi sangat tertarik dengan mainan di tanah. Melihat itu, Anna perlahan berjalan mendekat. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh monster itu. Tapi di saat sukses, tiba-tiba,
Di saat kritis, tentara menggunakan sinar laser yang menyilaukan untuk melumpuhkan kemampuan monster untuk bergerak. Begitulah cara mereka menyelamatkan Anna. Pada malam hari, Kolonel mengunjungi Anna. Dia memberitahunya, berkat data yang diketahui, Semiradov memiliki seorang putra yang berada di panti asuhan, dan ibu anak laki-laki itu meninggal. Kali ini Semiradov kembali untuk membawa putranya pergi. Mainan di tanah adalah sesuatu yang selalu dia bawa bersamanya, karena mereka memiliki persepsi yang sama. Jadi kerinduannya pada putranya juga ditransfer ke monster itu. Ini juga membuat Anna ragu. Monster itu tidak menyerang tubuh Semiradov. Jadi apa yang biasanya dimakan untuk mempertahankan hidup? Anna pergi ke dokter utama Semiradov, Rigel. Karena penampilan bingung sang dokter, dia tahu bahwa sang kolonel pasti masih menyembunyikan sesuatu. Akhirnya setelah diinterogasi olehnya, Rigel membawanya ke tempat misterius, agar bisa menyaksikan langsung proses makan Semiradov. Ternyata militer selalu menggunakan orang hidup untuk membesarkan monster. Ini membuat Anna sangat terkejut. Dalam perjalanan pulang, Rigel menjelaskan kepada Anna, mereka juga menggunakan babi dan makhluk lain untuk membesarkan monster. Tapi itu tidak berhasil. Mereka menggunakan orang hidup seperti ini. Karena ketika orang sangat ketakutan, otak mereka akan mengeluarkan zat yang disebut kortisol. Dan itulah makanan monster itu. Kemudian Anna pergi ke kantor untuk menanyai kolonel. Kolonel mengatakan bahwa menggunakan orang yang hidup untuk memberi makan monster, mereka semua adalah penjahat serius. Tidak ada yang salah dengan pendekatannya. Sangat jelas. Hal-hal ini membuat Anna tidak dapat diterima. Jadi dia menemukan Semiradov, mengatakan yang sebenarnya. Tapi Semiradov mengatakan, karena persepsinya dan monster serupa, dia sudah tahu hal-hal ini dulu. Semiradov berbohong seperti itu karena dia ingin keluar. Karena hanya 2 minggu lagi, Komite Pengawas Moskow akan berada di sini. Dia berharap Anna bisa bekerja sama dengannya. Tapi ini juga berarti monster harus membunuh orang dalam waktu 2 minggu lagi. Anna tidak bisa menerimanya. Di tengah pertengkaran, waktu makan monster akan tiba. Jadi dia terpaksa pergi. Keesokan harinya, Kolonel memanggil Anna ke kantornya. Mereka saling curhat. Kolonel berkata bahwa dia ingin kendali penuh atas monster ini, dan membawanya untuk bertarung di medan perang. Dan para penjahat itu adalah orang yang kekejaman yang tak terpuaskan. Tidak ditampak sebagai manusia. Pada saat yang sama, sang kolonel juga secara sukarela membawanya untuk mengamati proses mangsa monster itu. Tengah malam, kolonel membawa Anna ke lokasi yang monster menangkap mangsa. Kali ini mereka menyiapkan 2 penjahat. Segera tiba waktunya untuk makan. Monster itu berhasil melewati pintu belakang karantina ke tempat makannya. Ini adalah monster alien. Penjahat melihat monster itu dan sangat ketakutan. Adegan kejam ini, Anna benar-benar tidak bisa menonton lagi. Dia ingin masuk ke dalam dan menghentikan semuanya. Dan kolonel menyetujui permintaannya. Kali ini Anna tidak memakai alat pelindung apapun. Dia berhenti di depan penjahat, terus-menerus mendorong dirinya untuk tidak takut. Dia menyanyikan lagu yang disukai Semiradov. Cobalah untuk berkenalan dengan monster itu. Rupanya monster itu sudah banyak tenang. Tapi penjahat yang mengeluarkan suara itu sudah memecah kesunyian. Monster telah menguasai kesadaran lagi. Monster bergegas melewati Anna dan menangkap penjahat itu. Jika ini terus berlanjut, tidak bisa akhirnya. Itu menyebabkan Anna memutuskan untuk membawa Semiradov keluar dari sini. Dia menemukan Rigel, meyakinkannya untuk membantu rencana pelariannya. Tetapi bahkan jika mereka dapat mengalahkan tentara penjaga, rencananya masih ditemukan oleh kolonel. Mereka bertiga mulai beraksi. Anna dan Semiradov masuk ke mobil dan meninggalkan pangkalan. Dan Rigel sebenarnya tahu bahwa rencana ini akan berhasil atau tidak. Mereka yang tahu tentang rahasia ini cepat atau lambat akan dimusnahkan. Rigel pergi ke ruangan yang bisa berkomunikasi dengan luar, dan mencela semua yang terjadi di sini. Kata-kata baru saja berakhir. Kolonel membuka pintu dan masuk. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Langsung menembak Rigel dengan 1 tembakan. Di sisi lain, para prajurit menemukan Anna dan Semiradov, mengepung mereka dan ingin membunuh mereka. Di saat kritis, Semiradov menyuntikkan obat ke dadanya, memutuskan untuk melepaskan monster untuk melawan tentara.
Monster ganas yang haus darah bergegas keluar. Tubuh monster yang kuat dan gesit bergegas ke pertempuran dengan tentara. Pembantaian telah dimulai. Kemudian Anna memanfaatkan kekacauan itu, membawa Semiradov dengan kesadarannya kabur dan mengemudi berlari. Tapi monster itu tidak bisa menahan serangan para prajurit. Meskipun pihak militer menderita banyak korban, karena monster itu telah meninggalkan tubuh inangnya. Kekuatan tempurnya juga telah berkurang secara signifikan. Kemudian kolonel berlari menghadapi monster. Kolonel tidak takut sama sekali. Dia mengambil kesempatan untuk melempar peluru yang melukai monster itu. Tentu saja dia harus membayar harganya dengan satu tangannya. Parasitnya terluka parah. Tentu saja inangnya tidak baik sama sekali. Hanya melihat Semiradov memuntahkan genangan darah merah cerah. Nafasnya sangat lemah. Bertekad untuk tidak membiarkan parasit kembali ke tubuh dia. Dia tidak akan bertahan lagi. Segera kolonel mengejar. Dia memerintahkan para prajurit untuk menurunkan monster itu dari mobil. Kemudian dia menanyai dan menegur Anna. Semiradov sekarang berjuang untuk berdiri. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memanggil monster itu. Monster itu merasakan kemarahannya. Telah hidup kembali. Setelah dengan cepat membunuh dengan prajurit itu, juga bergegas untuk menghabisi kolonel. Perang telah berakhir. Monster itu berjalan dengan susah payah selangkah demi selangkah menuju Semiradov. Lalu merangkak ke dalam dirinya. Setelah menelan monster itu, kondisi Semiradov sudah cukup pulih. Melihat dari kejauhan komisi pengawas Moskow datang. Tapi hanya memikirkan monster yang masih hidup di dunia manusia. Cepat atau lambat itu akan menjadi bencana bagi seluruh umat manusia. Dia kemudian memutuskan untuk menarik pelatuk untuk bunuh diri. Akhirnya Anna pergi ke panti asuhan untuk mengadopsi putra Semiradov. Film berakhir di sini.